Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Anissa Ramadhani dengan NIM C310200030 dari SIF 2A. Saya mendapatkan materi pemeriksaan kadar kreatinin dalam darah. Prinsip pada pemeriksaan kadar kreatinin dalam darah adalah kreatinin dengan asam pikrat alkalis yang membentuk kreatinin pikrat yang berwarna merah, intensitas warna merah yang menunjukkan kadar kreatinin bila dibaca pada spektrofotometer. Cara kerja dalam pemeriksaan kadar kreatinin dalam darah ini, yang pertama adalah memipet darah kurang lebih 2 ml lalu memasukkannya ke dalam tabung reaksi. Kemudian mensentrifuge dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Lalu memipet serum sebanyak 10 mikron atau 0,05 ml lalu memasukkannya ke dalam tabung reaksi yang lain. Kemudian menambah reagen warna 1 sebanyak 1 ml lalu diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian ditambah lagi dengan reagen warna 2 sebanyak 0,25 ml, kemudian dibaca pada spektrofotometer pada panjang gelombang 546 F2. Kemudian hasil dari pemeriksaan pada Tuan B adalah hasil dari diagnosa dokter itu ditulis hasil kadar kreatinin pemeriksaan di dokter. Tuan B mendapatkan hasil pemeriksaan kadar kreatininnya sebesar 0,3, di mana kadar kreatinin pada Tuan B itu termasuk dalam kategori kadar kreatinin yang rendah, sehingga Tuan B didiagnosis oleh dokter terkena penyakit gagal ginjal. Hal itu tentu berpengaruh karena pemeriksaan kadar kreatinin ini memang sebagai parameter untuk fungsi kerja pada ginjal. Jadi ketika kadar kreatinin pada seseorang itu baik itu kurang ataupun lebih dari batas normalnya, maka itu berarti dapat diartikan bahwa seseorang tersebut memiliki suatu masalah yang terjadi di dalam ginjalnya, fungsi kerja ginjalnya. Nah, Tuan B datang kepada saya sebagai ahli gizi dan saya menganalisis bahwa Tuan B bisa mengalami gagal ginjal atau kadar kreatininnya itu rendah dikarenakan konsumsi kopi yang terlalu berlebihan. Beliau mengonsumsi kopi sebanyak 3 kali dalam sehari, yang dimana itu sudah melebihi batas pengonsumsian kopi, yang dimana pengonsumsian kopi setelah berlebihan itu memang tidak baik bagi fungsi kerja ginjal. Kemudian selain itu, Pak Tuan B juga jarang meminum air putih, yang padahal air putih itu baik bagi kesehatan ginjal. Jadi Tuan B sudah banyak mengonsumsi kopi tapi juga tidak diseimbangi dengan konsumsi air putih yang banyak, sehingga kerja ginjal, fungsi ginjalnya itu terganggu dan akhirnya mengakibatkan gagal ginjal itu tadi. Nah, solusi yang saya berikan kepada Tuan B sebagai ahli gizi adalah Tuan B harus mengurangi konsumsi kopi dalam sehari dan harus memperbanyak pengonsumsian air putih mulai saat ini, karena itu akan sangat membantu untuk pemulihan fungsi kerja ginjal Tuan B, dan selain itu juga akan meningkatkan kadar kreatininnya
agar kadar kreatinina itu menyentuh kadar normal yang awalnya rendah, agar bisa menjadi normal. Kemudian Tuan B juga sering meminum jamu racikan pabrik. Nah, jamu racikan pabrik ini tuh juga kurang baik bagi kesehatan ginjal, karena kita kan nggak tahu apa yang mereka tambahkan juga, zat-zat yang apa yang mereka tambahkan juga ke dalam jamu racikan itu. Sehingga kalau Pak Tuan B ingin mengonsumsi jamu, alangkah baiknya Tuan B mengonsumsi jamu dari racikannya sendiri, karena yang sudah terjamin kandungannya dan lebih sehat. Kemudian kesimpulan yang bisa didapatkan dari konsultasi antara saya dan juga Tuan B adalah Tuan B terkena didiagnosis oleh dokter terkena gagal ginjal, sehingga Tuan B harus memperbaiki asupannya supaya Tuan B itu bisa memperoleh kadar kreatin darahnya itu normal dan fungsi kerja ginjalnya itu bisa kembali normal lagi, yaitu dengan cara mengurangi konsumsi kopi dan memperbanyak minum air putih. Kemudian untuk mengonsumsi jamu itu baik, tetapi alangkah lebih baiknya untuk mengonsumsi jamu dengan racikannya sendiri, bukan racikan pabrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.